buat kelahiran baby. Iya Pak ya. Dapat baby lagi ya? Oh enggak Bu. Oh enggak ini ya. Kemarin kok saya lihat iya di itu ya, di mana? Oh. Di Facebook bukan ya? Oh memori aja Bu, memori 2 tahun lalu. Oh iya. Oke. Ya, thank you. Terima kasih semuanya. Ya, teman-teman, hari ini saya mau sharing ya dengan tema kembali menjadi debu tanah gitu ya. Nah, firman ini memberikan inspirasi buat saya, menguatkan buat saya, dan akhirnya ya saya mengalami sebuah rema perubahan besar dalam kehidupan saya. Nah, saya yakin siapa tahu teman-teman ya Tuhan suruh saya untuk sharingkan firman ini, karena kalau firman ini saya bisa merubah saya, maka saya yakin firman ini juga menjadi terang buat saudara-saudara yang lain di tempat ini. Oke, teman-teman, mari kita baca Kejadian 3 ayat 19 gitu ya. Kita baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 19 ya. Kejadian 3 ayat 19 dikatakan di sini adalah, dengan berpeluh engkau akan mencari Kejadian 3 ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Wow, luar biasa ya. Saudara, kita menyadari bahwa diri kita ini panah ya, dan kita akan menjadi debu tanah gitu ya. Berapapun usia lama yang Tuhan percayakan buat kita di dunia ini ya, end of the day kita akan menjadi debu tanah gitu ya. Nah, sebabnya firman ini juga mengingatkan saya dan saudara supaya kita melakukan sesuatu di muka bumi ini gitu ya. Untuk apa teman-teman ya? Lakukan yang berguna, lakukan yang terbaik, lakukan yang bermanfaat orang lain dan berdampak untuk orang lain. Karena tidak selamanya kita itu ternyata akan ada di dunia ini ya. Nah, jadi teman-teman, siapapun kita, apapun yang kita miliki, mau nggak mau, Anda itu pinter ya, maaf nih, Anda berprestasi, Anda punya bisnis, Anda kaya raya, Anda manajer, siapapun Anda ya, bahkan hamba Tuhan sekalipun ya, kita punya waktu ya di dunia ini gitu ya. Nah, jadi yang hari ini yang kita akan bicarakan adalah apa itu kepercayaan yang Tuhan titipkan pada kita gitu ya. Nah, mari saudara-saudara kita buka lagi ya Kejadian 2 ayat 7 gitu ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah ya, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Wow, luar biasa ya. Demikianlah manusia itu menjadi manusia yang hidup. Jadi saudara, hari ini kita baru tahu gitu, saya yakin ya, kalau kita diingatkan kembali bahwa napas kita yang hari ini ya, itu semuanya dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menghembuskan napas kehidupan dari kita. Kita hanya debu tanah, sehingga manusia di dunia ini apa yang perlu kita sombongkan saudara-saudara ya. Nah, itu yang saya diingatkan kembali gitu ya. Karena apa itu angku, apa itu congkak, dan jangan sekali-sekali ya saudara berkata ya kan, tanpa Tuhan aku sanggup loh hidup di dunia ini ya, gitu ya. Nah, jadi percayalah teman-teman ya, waktu tiba-tiba napas kita diambil Tuhan ya, tanpa Anda sadar, kita apa gitu loh, kita pasti kembali lagi menjadi debu tanah gitu loh. Dengan demikian Tuhan bilang sekali-sekali ya kan, jangan pernah engkau melakukan kesombongan dalam hidup gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ternyata apa sih sombong itu gitu ya. Nah, jadi kita bahas nih teman-teman ya. Kadangkala sombong, waduh teman-teman, ternyata artinya banyak loh ya. Nah, jadi kita kembali lagi teman-teman, yuk sama-sama. Ternyata pagi hari ini saya tuh diingatkan lagi, kesombongan itu bukan ternyata banyak ya. Yuk kita baca ya, kesombongan Yesaya 2 gitu ya teman-teman. Yesaya 2 ayat 11 ya, ayat 12 dan 17 ya.
Yesaya 2 ayat 11 ya, mari kita bacakan ya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu, gitu ya. Terus ayat 12 gitu ya. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan dirinya supaya direndahkan. Wah, luar biasa teman-teman ya. Ini sangat menakutkan loh firman ini ya. Kalau engkau menyombongkan dirimu di dunia ini ya, Tuhan dengan segampang menjentikkan tangannya ya, engkau akan kembali lagi direndahkan ya, di fase yang paling rendah dalam hidup ya. Ayat 17 ya, dikatakan di sini, manusia yang sombong akan ditundukkan ya, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu ya. Nah, jadi kesombongan itu saudara-saudara menyebabkan kita ini berpaling ya dari Tuhan, dan serta ternyata efeknya itu saudara-saudara menahan kehadiran Tuhan dan kasih karunia anugerah pada Tuhan. Nah, ternyata kalau engkau hari ini berdoa bolak-balik pagi siang malam ya, tapi kenapa doamu belum dijawab Tuhan? Cek pribadi kita masing-masing. Masih ada nggak kesombongan kita tanpa kita sadar, saudara-saudara ya. Nah, jadi saya mau sharing ini teman-teman ya, 7 sikap sombong yang patut kita hindari, yang kita percaya ya, kalau kita tanpa sadar lakukan ini ya, kasih karunia Tuhan gak akan melekat dalam hidup kita. Bahkan Tuhan gak mau ya memberikan sesuatu yang terbaik buat saudara-saudara. Karena percayalah, yang tadi kita diceritakan di firman, kita ini miliknya Tuhan ya kan. Karena kasih karunia anugerah Tuhan, kita diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan napas hidup daripada Tuhan, maka kita akan jadi manusia. Nah, kalau kita diingatkan lagi, kita masih punya, kalau kita sudah tidak, tugas kita sudah selesai di dunia ini ya, Tuhan akan bilang selesai Vera ya, dan saya kembali lagi menjadi debu tanah ya. Nah, apa itu artinya kekayaan, apa artinya itu prestasi, gak ada gunanya saudara-saudara gitu ya. Apa gunanya ya, apa nama baik, gak ada gunanya gitu loh. Nah, jadi teman-teman hari ini ya, kita kembali lagi supaya kita tahu bahwa kita ini manusia, kita jangan sampai kita percaya, maksudnya sombong itu apa ya. Nah, sehingga kita bisa tetap hidup seturut mendapatkan kasih karunia dan anugerah Tuhan gitu ya. Nah satu ya, ternyata contoh sikap kesombongan yang patut kita hindari. Pertama, ternyata ya tanpa sadar kita itu merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu ternyata juga adalah kesombongan ya. Nah, orang yang merasa, oh aku ini kok lebih cantik ya, aku ini lebih cerdas ya, terus daripada si dia, daripada si Vera misalnya, atau si Vera, aku ini lebih cerdas daripada dia gitu loh, aku ini lebih cantik daripada dia ya, aku mungkin lebih seksi daripada dia. Nah, tanpa sadar teman-teman, kita itu seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu juga kesombongan. Yang kedua, ternyata kita itu menyepelekan orang lain. Nah, teman-teman, seringkali ya kita itu teman-teman ya, dibutakan mata kita dengan penampilan gitu ya. Penampilan orang ini ya kan biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan kita bisa meremehkan orang itu ya, saudara-saudara ya. Nah, jadi sikap ini sehingga kita tuh seringkali acuh tak acuh dengan orang. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Nah, padahal kadang-kala penampilan itu ya bisa tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, jadi seringkali saya bicara ya teman-teman ya, kalau kita di Bali gitu ya, kita hidup di Bali tuh teman-teman tahu nggak, orang itu penampilannya biasa-biasa gitu ya, penampilannya itu nggak mewah gitu ya. Oke. Nah, bahkan mungkin kalau di Surabaya atau Jakarta mungkin menganggap, lu siapa? Tapi teman-teman, ternyata dia itu orang yang terpandang, orang yang maksudnya ya, kalau kita bilang
punya kekayaan lah, punya segalanya. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau orang Surabaya itu dia nggak necis gitu ya. Waduh, mau masuk showroom mobil dipandang sebelah mata teman-teman. Emang dia bisa beli mobil yang harganya semiliar gitu ya. Nah, kalau di Bali nggak perlu penampilan necis, tapi ternyata dia bisa beli mobil semiliar teman-teman. Nah, jadi jangan sampai sekali-sekali kita menyepelekan orang gitu ya. Nah, jadi teman-teman kadang-kala penampilan itu bisa kalau kita bilang itu penampilan itu bisa membuat orang lain itu ternyata kesannya berbeda gitu ya. Nah, tapi hati-hati, Tuhan sudah mengingatkan kita jangan pernah menyepelekan orang lain dari segi fisiknya ya. Nah, terus yang ketiga, iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain tanpa kita sadari ya saudara-saudara, kita ini manusia yang masih ada kedengki ya. Nah, kalau misalnya ya saya percaya hamba Tuhan pun pasti mengalami gitu ya. Misalnya, kok pelayanannya rame ya, pelayanannya banyak ya. Waduh, ya dipanggil sana sini gitu ya. Terus ternyata dia itu lebih sukses daripada kita gitu ya. Saya pernah ya terjebak dengan kisah ini ya teman-teman ya, iri dengan kelebihan dimiliki oleh orang lain. Saya pernah sharing dengan Bu Esti. Saya bilang ini, Bu, saya itu loh Bu, ya kan saya ini loh anaknya Tuhan. Karena saya merasa saya anaknya Tuhan Yesus ya. Saya loh Bu anaknya Tuhan Yesus ya Bu ya. Saya berdoa, saya baca firman gitu ya. Tapi Bu, kenapa ya? Kok saya lihat orang-orang dunia, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, itu dibuat lebih berhasil daripada kita gitu ya. Bahkan usahanya, kebetulan saya usahanya di asuransi. Kenapa usahanya lebih berhasil daripada saya? Gitu. Terus Bu Esti ketawa, Bu Vera, milikilah rasa bersyukur katanya gitu ya. Apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan Bu Vera itu semua adalah rencana Tuhan yang indah ya. Pegang janji Tuhan. Gak ada rencana Tuhan yang rencana yang penuh dengan kebahagiaan dalam hidup Bu Vera. Nah, orang fasik, dikatakan orang fasik boleh kelihatan sekarang dia lebih kaya, lebih hebat daripada Bu Vera. Tapi apakah dia boleh dia diberkati? Tapi apakah dia beruntung? Nah, teman-teman, hati-hati ya. Nah, terus saya gini, Bu, maksudnya apa ya? Katanya gitu, saya gitu ya. Nah, gini, Bu Vera, ya kan? Beruntung tadinya gini. Oke, dia diberkati sekarang. Tapi nggak tahu. Terus tiba-tiba mungkin aja dia sakit, gitu kan? Oke, teman-teman. Nah, benar teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? Nah, ini saya cerita ya. Leader saya ini dia kena kanker gitu ya. Dia kena kanker. Nah, singkat cerita dia berobat ke Singapura gitu ya selama hampir mau 2 tahun, dan tahu nggak saudara-saudara habisnya berapa? 5 miliar gitu ya. Nah, di situ akhirnya saya mulai merespon apa yang kalimat oleh Bu Esti itu ya. Terima kasih Tuhan, aku diberkati dan beruntung. Artinya apa? Kembali lagi saudara-saudara, saya diberkati dan saya beruntung tuh pernah satu ketika saya ditawarin main investasi oleh teman saya dari Bandung gitu ya. Nah, tertarik ya teman-teman, namanya sifat manusia tuh ingin cuan ya teman-teman ya. Nah, terus apa yang terjadi? Ya, wah tertarik nih, saya sempat mengeluarkan uang 10 juta gitu ya. Nah, terus dikasih untung teman-teman dalam dolar gitu ya. Nah, singkat cerita, terus suami saya tuh hitung-hitungan gitu ya. Vera, kalau kita masukkan uang 300 juta gitu ya, wah kita ini bisa dapat bunganya sekian gitu ya. Nah, saya cerita terus saya gini, masuk akal gitu ya. Nah, namanya manusia ya, kalau mau ngomong soal untung, waduh itu nomor 1 gitu ya. Nggak ada di dunia ini yang nggak kepingin untung, teman-teman, saya yakin gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya gini, ya wis lah kayak gitu, wis masuk uang nover katanya gitu suamiku ya. Nah, tapi teman-teman ya, kalau kita diberkati dan beruntung, apa yang terjadi? Ada aja teman-teman ya, saya mau transfer uang, sibuk teman-teman ya, waktunya mau transfer uang, ada aja godaan gitu loh ya. Nah, sehingga akhirnya hampir mau 3 minggu saya nggak transfer uang gitu ya. Nah, satu ketika saya keluar makan ini sama manajer saya dan naik mobilnya dia gitu ya, dan suami saya yang nyetir gitu ya. Nah, karena kita males lah ngeluarin mobil gitu ya. Nah, ternyata suami saya ngomong gini, ini
mobil enak banget loh ya, mobilnya ini maksudnya city car gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai, karena di Bali tuh rumahnya tuh sering gang-gang kecil gitu ya. Nah sedangkan kalau saya pakai mobil besar, nah itu kadang mobil saya berat lah, kadang mobil saya tuh di tabrakan gitu kan, suami saya kadang marah gitu ya. Terus dia bilang, wes lebih baik kita beli aja mobil kecil gitu ya. Nah saya cerita, saya bilang gini, duit dari mana? Kan uangnya mau dimasuk investasi. Wes apa kita nggak usah masuk investasi aja ya, kita beli mobil ini katanya gitu ya. Nah terus teman-teman, apa yang terjadi? Terus saya bilang gini, ya wes lah terserah kamu, saya bilang gitu kan. Saya tuh orangnya ya, saya nurut ya sama suami saya gitu ya. Nah terus ternyata teman-teman, waktu suami saya sudah memutuskan untuk membeli mobil gitu ya, dan kita sudah DP, 1 minggu kemudian investasi ini hilang teman-teman gitu loh, hilang ya, investasi ini hilang gitu. Terus saya langsung gini, aduh Hendri, saya langsung telepon dia, Hendri, untung ya Hendri, kita itu nggak jadi, jangan tamak dengan keuntungan besar gitu ya, tahu nggak, ini hilang gitu ya, berapa ratus miliar gitu ya, terus hilang gitu ya. Waduh, luar biasa teman-teman ya. Sampai saya gini loh, kita ini loh orang asuransi, seharusnya kita pinter ya supaya kita itu nggak ditipu orang. Nah jadi teman-teman, ini loh yang kita bilang ya, kita diberkati dan beruntung. Jangan pernah iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah jadi saya cerita teman-teman gitu ya. Nah saya pun hari ini, walaupun saya belum sesukses leader saya gitu ya, nah atau karena dia di atas saya ya, tapi hari ini saya sehat teman-teman gitu ya, anak saya sehat gitu ya, suami saya sehat, mama saya juga sehat. Nah itu sebuah kasih karunia Tuhan yang luar biasa ya. Kita juga nggak ada sampai pengobatan 5 miliar saudara-saudara ya. Itu ngenes loh ya kalau ngeluarin duit sampai 5 miliar itu teman-teman ya. Nah kebetulan karena leader saya ini dulunya ada 15 tahun yang lalu asuransinya itu ditolak gitu saudara-saudara ya. Dia ada sakit jantung, ada kelainan jantung, dan dia tidak bisa masuk asuransi. Sebetulnya ngenes ya, agen asuransi, tapi dia nggak bisa masuk asuransi teman-teman. Makanya begitu dia umur 55 tahun saudara-saudara, dia kena kanker pankreas, ya habis 5 miliar. Nah jadi itulah saya bilang, dia tidak beruntung karena dia harus menyembuhkan dirinya, dia pakai uangnya dia gitu loh. Tapi karena kita berdoa ya, kita seluruh kita panjatkan doa kepada dia sehingga dia sehat, dia sembuh kembali saudara-saudara. Nah jadi yang keempat ya, tidak suka jika diberi nasihat. Ternyata kesombongan itu adalah tidak suka diberi nasihat gitu ya. Saya dulu orangnya nggak suka teman-teman diberi nasihat ya, kayaknya orang itu nggak suka sama saya gitu ya, orang itu kayaknya komplain dengan saya gitu ya, saya jadi emosi gitu teman-teman ya, emosi gitu. Ternyata itu kesombongan, tanpa saya sadar itu adalah kesombongan, nggak suka diberi nasihat gitu loh. Padahal nasihat itu baik saudara-saudara ya. Nah tapi kita juga harus memilih ini nasihat positif atau nasihat negatif gitu ya saudara-saudara ya. Nah jadi kalau misalnya Fer, kamu tuh loh ya kan, jangan suka marah gitu ya. Nah itu dengarkan dulu omongan orang gitu ya, maksudnya apa gitu ya, baru kamu keluar respon. Nah itu baik saudara-saudara ya, itu baik. Nah sehingga teman-teman terima kasih banget ya dengan proses hidup yang Tuhan tanamkan dalam hidup saya ya, yang terjadi bahkan yang pernah ya masa-masa lalu ya, itu ternyata mendewasakan saya gitu ya. Nah jadi teman-teman ternyata tidak suka diberi nasihat itu juga kesombongan gitu ya. Nah terus 5, suka dipuji. Saudara-saudara, manusia ini ya paling suka tuh dipuji. Kalau misalnya saya bilang gini, halo Bu Indah sekarang kok gendut ya, Bu Indah ini kok sekarang kok banyak kerutan ya, waduh pasti dia nggak suka sama saya, benar nggak? Tapi sebaliknya, kalau saya Bu Indah ini kok tambah langsing, tambah awet muda, tambah cantik gitu ya, senang semua ya. Tapi ternyata teman-teman, suka dipuji itu juga nggak baik gitu ya, waduh ya. Nah jadi padahal ya kita juga senang gitu ya, sehingga kadang-kadang tanpa sadar kita itu sebagai manusia tuh kalau nanti kumpul-kumpul
kumpul yang maksudnya suka dipuji itu kita ini ingin dipuji, misalnya gini ya teman-teman ya, kalau kita kumpul-kumpul gitu ya di area agent-agent gitu ya di Jakarta, di Surabaya gitu ya, nah saya tuh ingin dipuji gitu loh, saya ingin orang tahu prestasi saya ingin orang itu tahu kehebatan saya. Ternyata itu juga kesombongan ya, padahal semua yang hari ini saya nikmati, saya terima itu adalah kasih karunia Tuhan. Saya bukan siapa-siapa gitu loh. Nah, tapi untungnya Tuhan ingatkan saya lewat firman-firman yang setiap hari saya dengarkan, saudara-saudara ya. Yang keenam, bersikap dengan kasar ya. Dulu itu saya kasar banget saudara-saudara ya. Nah, sudah sombong, sudah kasar gitu ya, suka dipuji gitu ya. Nah, kasar itu apa? Misalnya ya, saya pernah ditegur oleh suami saya gitu kan. Terus saya bilang gini, gak usah ikut-ikut, ini urusan saya gitu ya, ini kerjaanku, kamu gak usah ikut-ikut. Tanpa sadar saudara-saudara ya, padahal itu cuma ucapan doang, tapi itu juga bersikap kasar karena kita melukai hati orang. Dikatakan di situ perbuatan kita jangan sampai melukai orang. Apa yang kita lakukan bergunalah buat orang lain gitu. Orang lain itu siapa? Ya suami kita, ya anak kita, ya kan. Kadangkala tanpa sadar kita ini bersikap kasar, mungkin kata-kata kita gitu ya sampai membuat orang lain nangis gitu ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman, yang ketujuh, suka pamer. Nah ternyata kesombongan itu juga suka pamer teman-teman ya kan. Nah jadi salah satunya memperlihatkan kelebihan kita, keunggulan kita, ya memperlihatkan kekayaan kita, prestasi kita gitu ya. Aduh Tuhan, tolong jauhkan dari segala itu ya. Nah, jadi saudara-saudara, ternyata 7 sikap sombong yang Tuhan tidak mau itu teman-teman ya. Nah, jadi Tuhan itu ingatkan kita gitu loh ya. Berlakulah untuk lakukan hal-hal yang berguna buat orang lain. Stop menyusahkan orang lain, stop menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya kan? Nah, jadi saya dulu pernah menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi terima kasih, Tuhan tangkap saya ya. Tuhan mengasihi saya. Setiap kali saya mau berbelok ke jalan yang salah, Tuhan tarik lagi ya. Kayak kita sebagai kuda gitu ya. Kita ini kayak kuda gitu ya. Tuhan ini adalah pengendali kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau salah jalan, kita ditarik lagi gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, jadi kita itu diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini yang kita nikmatin itu hanya sementara. Itu titipan saudara-saudara, supaya saudara-saudara tahu dan paham gitu ya. Nah, jadi kalau suatu ketika ya kan, saya nggak tahu, saya pernah cerita ya. Dulu itu usaha saya, bisnis saya itu kalau kita bilang itu Tuhan, di tahun 2009 sampai 2013 itu kantor saya itu top nomor 1 seluruh Indonesia ya. Tapi luar biasa teman-teman ya, karena saya pernah sombong, saya jatuh dalam dosa kesombongan gitu ya. Yang tadi ya 7 hal itu salah satunya pernah saya lakukan ya. Tuhan izinkan saya ya, untungnya saya nggak ditampar Tuhan ya, saya cuma diingatkan, disentil Tuhan ya gitu ya. Nah jadi saya betul-betul luar biasa teman-teman ya. Nah jadi saya diingatkan, semua yang kamu nikmati Vera, yang pernah kamu alami ini hanya titipan sementara ya. Terus akhirnya apa? Tuhan pecah kamu ya, Tuhan serakkan ya kekuasaan itu ya. Jadi ada beberapa orang yang Tuhan keluarkan dari kantor saya dan membuka kantor agensi masing-masing, walaupun itu tetap milik saya gitu ya, jaringan bisnis saya gitu teman-teman. Tapi di situ akhirnya saya bisa merendahkan diri sendiri ya. Saya belajar, saya bertekuk lutut ya kan, saya menangis, saya meraung, saya bilang Tuhan tolong saya, ampuni saya Tuhan ya kan. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya seperti ini karena Tuhan masih sayang sama saya, Tuhan masih peduli sama saya supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa. Bahkan kalau misalnya saya nggak berubah waktu itu, mungkin napas kehidupan saya dicabut oleh Tuhan ya. Nah karena Tuhan itu masih baik, Tuhan masih lihat, Tuhan masih pedulikan saya, keluarga saya masih membutuhkan saya, orang-orang lain masih membutuhkan saya gitu ya saudara-saudara ya. Nah jadi hari ini keberhasilan kita, kekayaan kita ya, itu di mata Tuhan itu kita sama ya, bukan untuk Pak Fernando ada bocor ya, bukan untuk gagah-gagahan gitu ya. Nah jadi sewaktu kita berhasil ya, Tuhan mau mengembang kita supaya
supaya mengembangkan talenta kita ya. Nah, satu yang saya dapat dari hamba Tuhan ya teman-teman ya, kemarin dia bilang, Vera, bukan satu kebetulan kamu dibuat berhasil oleh Tuhan. Loh, kenapa Bu? Ibu kenapa bilang begitu? Ya kan? Dek Vera pernah nggak sih menanyakan hal itu sama Tuhan? Sehingga Dek Vera, hari ini saya katakan, Tuhan izinkan saya berkata gini, karena ada maksud tujuan Tuhan. Dek Vera lihat latar belakang Dek Vera itu apa, gitu ya. Nah, terus saya gini, iya ya, saya ini bukan siapa-siapa, gitu ya. Sekolah saya cuma SMA, gitu ya. Terus gak pinter juga, gitu ya. Gak pinter-pinter amat, cantik juga gak cantik-cantik amat, gitu ya. Terus kenapa saya dibuat berhasil di Bali, gitu ya. Gini Dek Vera, dia bilang kemarin sore ya, dia bilang gitu ya, Dek Vera, karena Tuhan mau supaya lewat mulut Dek Vera, lewat kehidupan Dek Vera, lewat kesaksian Dek Vera itu menyelamatkan hidup orang, ya, memberitakan Injil. Ingat itu Dek Vera, dia bilang gitu. Waduh, kayak saya disegarkan kembali saudara-saudara. Saya langsung gini, Tuhan, thank you Tuhan, terima kasih ya. Jadi berkata-katalah gitu loh. Karena apa? Dek Vera ini akan dipakai Tuhan lebih hebat lagi daripada hari ini. Dek Vera akan bertemu banyak orang. Dek Vera akan menjadi pembicara, speaker di mana-mana, katanya gitu, ya kan? Tapi bukan untuk promosi dirimu, tapi mempromosikan Tuhan, gitu. Aduh, merinding saudara-saudara. Ini saya bicara pun saya merinding saudara-saudara. Ya, saya imani, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini kau pakai ya hamba Tuhan ini untuk sadarkan saya, gitu ya. Katakan gitu loh ya, saya ini bukan siapa-siapa, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, hari ini aku ditinggikan, hari ini aku mendapatkan kemuliaan Tuhan, ya kan? Maka ingatlah, hanya satu nama yang bisa menyelamatkan hidupmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang diminta Dek Vera, Tuhan oleh Dek Vera untuk ngomong itu terus. Karena Tuhan Yesus yang hidup dalam diriku, yang hidup dalam keluargaku, yang hidup dari anak-anakku, yang hidup dengan suamiku, yang hidup dengan orang tuaku, sehingga aku diizinkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini ya, kenapa saya begitu kuat ya teman-teman ya, mau menyampaikan ini ya, supaya Tuhan mau, supaya Tuhan tahu bahwa hidup kita ini ada end of the day. Akhir kita. Sebelum Tuhan panggil, ya, sebelum Tuhan cabut nafas kehidupan kita, mari kita lakukan yang terbaik untuk orang lain. Kita menjadi perpanjangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang saya bawakan untuk teman-teman hari ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan yang Engkau mau mereka dengarkan Tuhan. Kami percaya firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat hamba-Mu, buat teman-teman di Doria Tuhan. Engkau izinkan banyak jiwa akan dipulihkan, banyak jiwa akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, bahkan yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Dan terima kasih, anak hamba pun sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba bukan siapa-siapa, dan kami selesaikan ibadah hari ini. Bahkan kami percaya kami akan melakukan aktivitas, setiap tanah yang kami pijak itu ada kuasa Tuhan, dan kami rebut kemenangan di situ Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.